Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nima Dewi Smayanti, calon guru penggerak angkatan 10 di SMK Negeri 1 Sawan, Kabupaten Buleleng. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan sejawat saya di SMK Negeri 1 Sawan. Beliau adalah Bapak Komang Sumantare, selaku guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Sawan. Baik, selamat pagi Pak Sume, apa kabar? Baik, selamat pagi Bu, alhamdulillah kabar saya baik. Ya Pak Sume, jadi sesuai dengan perencanaan yang kita lakukan, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi yang nantinya saya akan gunakan untuk mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukannya kegiatan praobservasi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Nah, kenapa kita perlu melakukan percakapan praobservasi ini, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya Pak ya, supaya bisa lebih siap, lebih percaya diri dalam proses pembelajaran, sehingga nanti Bapak bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Seperti itu ya Bapak? Ya, baik. Baik Pak, akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Pak. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan. Jadi apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan untuk pembelajaran kali ini Pak Sumo? Oke, baik Bu Rusman. Berdasarkan rancangan pembelajaran, itu saya ada dua tujuan pembelajaran yang saya buat. Yang pertama, murid dapat menganalisis struktur dan kaidah bahasaan teks negosiasi secara kritis. Kemudian kalau yang kedua, murid dapat menulis teks negosiasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi secara kreatif. Ya baik Pak, jadi ada dua ya Pak ya. Selanjutnya, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai pada kegiatan observasi ini Pak? Kalau untuk di area pengembangan, saya menggunakan dua pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk di pengetahuan, itu murid dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi secara kritis. Kalau untuk di keterampilan, murid dapat menulis teks negosiasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi secara kreatif. Oke baik Pak, jadi luar biasa sekali, ada dua aspek yang ingin dikembangkan, yaitu pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada murid ya Pak semua ya. Ya, betul. Selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas nanti? Mungkin ada strategi, kemudian model, ataukah metode pembelajaran khusus yang akan Bapak gunakan? Kalau untuk di strategi, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang mengintegrasikan dengan kesadaran sosial emosional, melakukan kesadaran penuh, dan disiplin positif. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk. Kalau untuk mode pembelajaran, saya menggunakan problem based learning. Kemudian mode pembelajaran berbasis masalah, dan untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Saya juga melaksanakan sains sebagai bentuk budaya yang ada di SMK Negeri 1 Sawan, sebagai bentuk kesadaran penuh dan menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati dan merefleksikannya. Luar biasa sekali ya Pak Sumo. Jadi untuk strategi yang akan Bapak terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi, dan kemudian mengintegrasikan kesadaran sosial emosional, kemudian model pembelajaran problem based learning, dan metode diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, dan merefleksikan adanya keyakinan kelas. Benar seperti itu ya Pak Sumi. Nah selanjutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan dalam kelas nanti Pak? Kalau untuk medianya, saya menggunakan video negosiasi, kemudian teks negosiasi, Selindia, kemudian juga LKPD. Wah, menarik sekali nih Pak. Jadi dengan media yang bervariasi, tentunya kelas akan menjadi lebih aktif dan menyenangkan ya Pak ya. Kalau boleh tahu, kapan Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut, hari apa, jam berapa, dan kelas berapa Pak? Oh, kalau untuk masalah jamnya, kebetulan besok saya ada jam pelajaran di jam terakhir kalau nggak salah, di jam 6.78 kalau nggak salah. Oke, jadi hari Selasa besok tanggal 3 September ya Pak ya, jam ke
678 di kelas apa Pak? Di 10 KL. Oh 10 KL ya. Jadi saya izin nanti untuk datang ke kelas Bapak dan saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas, melaksanakan kegiatan supervisi. Tentunya juga saya akan lihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Setelah Bapak melakukan proses pembelajaran di kelas, kita juga akan melaksanakan percakapan terakhir nih Pak. Ada percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik dalam kegiatan CGP ini. Nah, sebelum kita akhiri, apa yang bisa Bapak dapatkan dari percakapan hari ini Pak Sumo? Oke, kalau untuk percakapan yang saya dapat di hari ini memang sangat luar biasa sih. Ada beberapa hal yang dimana saya mendapat gambaran mengenai media, apa yang akan saya gunakan nanti, dan saya sudah memiliki gambaran bagaimana nanti saya akan mengajar dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Ya, luar biasa sekali Pak Sumo. Terima kasih ya Pak Sumo atas waktunya, sudah bersedia berbagi dengan saya dan percakapan pra-observasi ini, dan saya harap melalui kegiatan ini nanti semoga pembelajaran yang Bapak lakukan itu bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan, berjalan lancar, dan semua rencana serta tujuan itu bisa tercapai. Terima kasih Pak Sumo. Iya, terima kasih kembali. Oh, misalnya. Beri salam Panganjali umat. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Berdoa dipersilakan. Om Sidirastu Takastu Astu Swaha. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita melakukan salah satu budaya dari sekolah kita, yaitu Selen. Sekarang siapa yang mendapat giliran untuk memimpin Selen? Saya Pak. Oke, silakan pimpin teman-teman ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita melakukan silent. Karena silent adalah salah satu budaya SMK Negeri 1 Sawan. Izinkan saya memimpin silent. Posisikan badan tegak lurus, pandangan ke depan, arahkan mata pada satu titik yang ada di dewa depan kalian. Perlahan, pejamkan mata kalian. Mohon izin kepada seluruh penguasa seisi alam semesta, kita melakukan silent. Rasakan hembusan angin yang menerpa kulit kita dan sinar hangat sang surya yang menyinari tubuh kita. Bayangkan kita bisa berkumpul di sini bersama keluarga besar SMK Negeri 1 Sawan. Bayangkan kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik, teman-teman yang peduli kepada kita, dan guru-guru yang sayang kepada kita. Bayangkan kita adalah siswa dan siswi SMK Negeri 1 Sawan yang patuh, taat pada aturan, disiplin, bertanggung jawab, dan berprestasi. Perlahan, tarik nafas, katakan dalam hati dengan kata su. Hembuskan nafas, katakan dalam hati dengan kata ham. Su, ham, su, ham. Sekali lagi, su, ham. Dengan penuh kesadaran jiwa raga, letakkan tangan di depan dada dan lantunkan salam damai. Om Santi 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 Om. Baik anak-anak, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak melakukan presensi dulu ya. Bapak panggil satu-satu. Yang pertama, Andre. Ya, Pak. Angga. Ya, Pak. Hari. Ya. Sudante. Ya. Supanyo. Sven.
Terus Nesa. Oke. Raditya. Oke. Bagus Putu. Andara. Chandra Utami. Dewi Maina. Pabrika. Andika. Ayu Sari. Sudah semua Bapak absen? Ada yang belum Bapak absen? Siap, sudah. Baik anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Kalau sudah baik, berarti kita siap mengikuti pembelajaran hari ini ya. Oke, ada pun beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan dalam kegiatan ini. Yang pertama kita harus mengetahui dulu ada 4 aspek dalam berbahasa Indonesia. Perasaan berikutnya itu perasaan malu. Mungkin di sini ada yang masih punya malu-malu. Ya, kenapa malu? Karena apa? Karena saat berbicara depan banyak orang, saya merasa grogi. Oh, karena grogi ya. Memang itu harus butuh latihan yang spesifik biar kalian terlatih sehingga tidak merasa malu lagi ketika berbicara ya. Karena segala sesuatu itu butuh proses untuk bisa melakukannya. Nah, kita lanjut. Nah, yang untuk yang terakhir ini semangat. Nah, yang ini Bapak harap semua ya. Siapa yang bersemangat hari ini? Sedikit sekali. Semangat dong ya. Semua semangat nggak? Semangat. Ya, apapun yang kita lakukan harus semangat. Karena semua berawal dari semangat. Oke. Untuk minggu lalu kita sudah membuat atau membentuk yang namanya keyakinan kelas. Nah, ini merupakan hasil dari keyakinan kelas, yaitu yang pertama ada disiplin, kebersihan, aktif dan mandiri, saling menghormati, dan bekerja sama. Itu merupakan keyakinan yang sudah disepakati oleh kita semua. Ya, jadi kalian siap melakukan tentang keyakinan kelas yang kalian buat? Siap. Oke, mantap. Terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan hal-hal yang kita tunggu sebenarnya ya. Kita melakukan ice breaking dulu biar kalian lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, silakan semua anak-anak untuk berdiri dulu. Kita ikuti ice breaking ini biar kalian tambah semangat ya. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Ada beberapa objek yang kalian nanti lihat. Di sana sudah disediakan sebuah gambar. Oke, gambar apa itu? Ada yang tahu? Oke, ya. Itu gambar seorang yang mengambil cabai. Di mana biasanya orang yang kalian temukan? Mantap, di pasar. Oke, kalian pernah pergi ke pasar nggak? Pernah. Cowok-cowok yakin pernah ke pasar nih? Ngapain kalian ke pasar? Beli apa? Ikan. Beli ikan lagi? Antar ibu, habis itu tinggal ibunya. Oke, yang cewek-cewek harus rajin ke pasar ya. Oke, apa sih yang kalian lakukan di pasar biasanya? Ya nggak mungkin sana kalian berlari-larian ya, pasti berbelanja.
Nah, hal yang kalian lakukan dalam berbelanja itu apa? Negosiasi. Oke, tentunya pasti ada yang namanya tawar. Nah, dalam tawar menawar ini akan ada beberapa hal atau tujuan yang ingin Bapak sampaikan. Nah, dalam pembelajaran belajar merdeka dengan model program belajar ini nanti kita akan menggunakan atau Bapak akan menggunakan media audio visual atau yang namanya video negosiasi. Ya, nah tujuannya adalah kalian mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi secara kritis. Ya, kemudian yang kedua adalah menulis yang dimana kalian akan membuat teks negosiasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi secara kreatif. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, berarti kita hari ini belajar materi tentang negosiasi. Nah, ini ada contoh sebuah percakapan. Mungkin Bapak minta bantuan salah satu di antara kalian yang ingin berperan atau kita membuat yang namanya dialog. Ya, siapa ingin menjadi guru membantu Bapak untuk membacakan ini? Oke, siap. Silakan berdiri. Menjadi siswa. Siswa, oke Bapak ambil cewek aja biar adil ya, cewek sama cowok. Siswa menjadi siswa, siapa yang ingin membantu Bapak membacakan itu menjadi siswa? Bapak, ya mau? Mau ya, oke kita lanjut, silakan berdiri. Ya, kamu sebagai guru dan kamu sebagai siswa. Oke, silakan dibaca kalimatnya secara bergantian sesuai dengan Bapak kalian masing-masing ya. Anak-anak, bagaimana kalau kita buat kesepakatan tugas mingguan? Apa ada yang ingin diusulkan? Pak, bisakah tugasnya tidak terlalu banyak? Kami punya banyak mata pelajaran lain. Bisa. Bagaimana kalau kita buat tugas yang sederhana tapi tetap membantu kalian memahami materi dengan waktu pengerjaan maksimal 30 menit? Setuju Pak, dan bolehkah deadline-nya sampai akhir pekan? Oke, kita buat diadanya sampai deadline sampai akhir pekan. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Mungkin waktu konsultasi sebelum tugas dikumpulkan Pak. Bagus, saya akan sediakan waktu konsultasi, jadi kita sepakat dengan aturan ini. Setuju Pak. Baik, kita jalankan kesepakatan ini bersama. Oke. Terima kasih. Nah, di sini merupakan ada beberapa percakapan ya antara guru dengan siswa yang dimana saling memberikan sebuah tanggapan ataupun tawaran sehingga membentuk yang namanya sebuah kesepakatan. Oke. Kita lanjutkan. Nah, Bapak akan menampilkan dari sebuah video dan bisa kalian simak. Jangan ketawa ya, ini emang endingnya emang seperti ini. Jangan simak dulu ya. Nah teman-teman, mumpung kita sekarang lagi kumpul, gimana kalau kita diskusinya sekarang aja? Lah, bentar. Kamu nyuruh kita kumpul tiba-tiba ini, emangnya kita mau diskusi apa? Nah, emang kalian nggak ingat sama tugas yang dikasih Bu Yani? Minggu lalu kita sudah belajar materi tentang drama. Di sini Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, sekarang kalian berbentuk kelompok dulu dan tugasnya adalah membuat drama yang bertema bebas yang akan kalian tampilkan minggu depan. Sekarang kalian dalami dulu materi dramanya. Ibu mau pergi, kalian jangan ribut ya. Iya, Bu. Nah, ingat kan? Kalah tugasnya itu dah. Jadi gimana nih dramanya?
Kalau aku sih pengen disapel. Gak usah lalang. Dia gak terima. Gimana kalau kita pancung? Beraninya sama cewek-cewek. Nah, Terus, gimana dong cara diskusinya? Apa yang kalian dapat dari video itu? Apa yang kalian bisa simak terkait dengan materi kita hari ini? Oke, angkat tangan. Oke ya. Dari video itu ada tawar-menawar atau Negosiasi. yang menjadi yang akhirnya terjadi sebuah kesepakatan. Itu ada hal yang kalian bisa dapat adalah di sana kita dapat dari yang namanya kesepakatan dari adanya negosiasi. Nah, karena minggu lalu kita sudah belajar baik itu pengertian negosiasi, kemudian ciri-cirinya. Sekarang kita lanjutkan ke struktur dari teks negosiasi. Oke. Dalam struktur teks negosiasi itu ada 4 struktur. Ya, yang dimana yang pertama ada orientasi, yang kedua ada pengajuan, ketiga adalah penawaran, dan yang terakhir adalah persetujuan. Nah, dari keempat itu kita lanjutkan. Bapak akan kasih. Ini kan sudah kalian paham tentang orientasi itu apa? Sudah. Oke. Baik, untuk struktur dari teks negosiasi tadi sudah dijelaskan dan sudah kalian menentukan. Sekarang mari kita lanjutkan ke pembentukan kelompok. Ya, minggu lalu kita sudah membentuk kelompok dan sekarang Bapak akan bagikan LKPD, di mana nanti kalian membuat lembar penugasan dari Bapak ya. Silakan kerjakan. Ini sudah duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing ya. Oke, silakan dikerjakan dengan baik. Silakan bekerja sama dan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Sebentar setelah pengerjaan kita akan lakukan yang namanya presentasi dari pekerjaan kalian. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah Bapak akan tunjuk perwakilan dari masing-masing kelompok. Bapak ambil kelompok aja. Kelompok sini satu dan kelompok sini satu ya. Mungkin di sini kelompoknya kamu Bapak tunjuk ya. Oke, siap, nanti maju ya. Kamu tunjuk, semua kelompok harus berada di depan kelas. Kamu juga kelompok di sini Bapak bisa tunjuk ya. Oke, dimulai dari kelompok kalian dulu. Silakan maju ke depan semuanya. Pak Orang sampaikan pekerjaan kalian, apa yang kalian buat. Oke, yang lainnya tolong diperhatikan dan disimak di sini ya, di depan. Oke, dibacakan pekerjaan kalian. Oke, ya, silakan. Perihal HP baru, untuk sesungguhnya sudah lama Rani menginginkannya. Itu dengan pengajuan. Ya, Rani benar-benar perlu HP, belikan ya.
Asal kami rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Kami janji ya, terima kasih ya. Ya, sudah Pak. Oke, sudah? Oke, berikan tepuk tangan buat teman kalian dulu. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, untuk kelompok berikutnya silakan dipresentasikan pekerjaannya. Orientasi kami pagi usai belajar olahraga guru kimia masuk kelas duduk kelas 1 tepat waktu Pengajuan dan minta Bunda menunda ulang dong capek nih, kata Ali. Penawaran, Bu, belum sempat Bu, kami takut ketinggalan ulangan. Jawab dia, tetap dengan sopan. Kalau boleh kami minta waktu 10 menit untuk minum dan ganti baju, Bu. Biar badan kami segar. Persetujuan? Ya sudah, kalian istirahat 15 menit, ulangannya minggu depan. Nanti kita latihan soal saja. Jawab Bu Lia. Mengingatkan Nia dan teman-teman. Baik, silakan berikan tepuk tangan dulu buat. Silakan yang lainnya, oke sebentar dulu. Ditanggapi dulu kelompok teman kalian yang sudah menyampaikan dari hasil pekerjaannya. Mungkin ada beberapa yang kurang atau tidak, bagaimana? Jelas? Jelas ya, sudah pas ya? Oke, kalau sudah pas silakan kembali ke tempatnya masing-masing ya. Oke, baik, dari presentasi perwakilan dari masing-masing kelompok sudah Bapak lihat tadi ya, yang dimana sudah menyampaikan itu pembagian dari struktur teks negosiasi, entah itu dari orientasi, kemudian pengajuan, kemudian penawaran, sehingga terjadi kesepakatan. Kalian sudah bisa menganalisisnya, yang mana itu orientasi dan yang mana itu pengajuan maupun yang lainnya ya. Namun dari beberapa penyampaian tadi mungkin ada beberapa yang sedikit informasinya kurang jelas sehingga penyampaiannya sedikit tidak didengar ya, kurang jelas jadinya kalimat yang disampaikan. Oke, untuk hari ini itu semua materi sudah kita jelaskan, terus sudah kita sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan? Siap, tidak. Oke, bahwa hari ini Bapak bisa simpulkan terkait dengan materi kita negosiasi sudah cukup jelas, entah itu dari pengertiannya, kemudian untuk penyampaian refleksi Bapak tunjuk perwakilan saja, satu cowok satu cewek ya. Untuk di bangku sini Bapak pilih kamu, oke, untuk di bangku sini Bapak pilih kamu ya. Oke, silakan disampaikan apa yang kamu bisa ceritakan untuk refleksi. Oke, silakan maju ya. Silakan sampaikan dari kamu dulu. Dari pembelajaran ini saya bisa memahami apa itu teks negosiasi dan bisa menerapkan teks negosiasi itu dalam kehidupan nyata atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembelajaran hari ini saya merasa senang ya, karena bisa mengetahui arti negosiasi itu kayak gimana, strukturnya kayak gimana, dan syarat-syarat membuat teks negosiasi itu kayak gimana. Dari pembelajaran hari ini saya bisa mengambil arti teks negosiasi itu untuk pembelajaran di kehidupan sehari-hari atau di kehidupannya. Oke, berikan terus. Silakan kembali ke masing-masing. Oke, dari refleksi teman kalian sudah sampaikan bahwa kalian sudah mendapatkan apa yang kalian harapkan. Jadi untuk pembelajaran berikutnya kita akan membuat
untuk menulis teks negosiasi. Oke. Udah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita akhiri dengan salam juga. Nah, jadi oh, enggak saya. Masih pada satu. Ada yang bertanya itu tadi? Oh, ada yang bertanya. Kalau boleh. Baik, sebelum Baik anak-anak, apakah ada yang ditanyakan dalam pembelajaran hari ini? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan diakhiri. Baik semuanya, karena tadi diawali dengan doa, sekarang mari kita akhiri dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Aturan para Santi. Om Santi 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 Om. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam rahayu. Perkenalkan, saya Nima Dewi Semayanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Hari ini saya dibersamai oleh Ibu Komang Semayanti selaku pengajar praktik dan juga Bapak Komang Sumantara selaku rekan sejawat yang merupakan guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Sawan. Nah, jadi untuk hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi setelah sebelumnya melakukan kegiatan observasi dan juga diawali dengan kegiatan pra observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Komang Sumantara. Baik, selamat pagi Bu Krisna dan juga Pak Komang. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk melakukan diskusi kita kali ini. Jadi saya sangat senang bisa melihat dan mengobservasi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan waktu itu dengan topik teks negosiasi ya Pak Komang ya. Sebelum kita lanjut, silakan mungkin Bapak bisa menyampaikan kira-kira tujuan percakapan kita kali ini Pak Komang. Oke, jadi sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Selamat pagi Bu, selamat pagi juga Bu Risma. Sudah menjadikan yang sebagai observasi. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang saya lakukan. Istilahnya adalah refleksi dan evaluasi terkait praktik pembelajarannya yang telah saya lakukan. Selain itu saya juga ingin mendapatkan masukan atau umpan balik yang konstruktif dari Bu Risma terkait pengembangan diri yang telah saya latih. Ya, baik Pak, jadi hari ini kita akan melakukan refleksi ya Pak, yang mungkin kita bisa bersama-sama untuk refleksi dan memberikan umpan balik terkait proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, sebelum lanjut, mungkin Bapak bisa ceritakan terlebih dahulu Pak bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses pembelajaran yang waktu ini saya observasi Pak. Terkait perasaan saya secara umum saya cukup puas karena murid-murid kelihatan antusias, tapi saya merasa masih ada beberapa kesulitan yang mengikuti pembelajaran. Baik, jadi bagus sekali ya Pak, jadi anak-anak antusias semangat untuk mengikuti pembelajaran. Namun tadi Bapak menyampaikan ada beberapa kesulitan yang dialami oleh murid. Mungkin Bapak bisa lebih menceritakan lagi apa sih tantangan yang dihadapi anak-anak dalam proses pembelajaran ini Pak? Oke, Bu. Tadi saya lihat ada beberapa murid yang masih bingung dengan konsep negosiasi, apalagi saat harus mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin saya perlu menyiapkan contoh yang lebih detail, yang lebih dekat dengan pengalaman yang dialami oleh mereka. Ya, betul sekali Pak ya. Jadi membuat pembelajaran menjadi lebih dekat dengan kehidupan, lebih kontekstual, itu mungkin akan lebih membantu mereka memahami materi yang diberikan ya Pak. Ya, jadi saya juga melihat Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan area pengembangan yang Bapak sampaikan sebelumnya. Bapak bagaimana merasakan penerapan itu sudah bagus atau tidak dalam pembelajaran? Kalau menurut saya coba membedakan tugas sesuai dengan kemampuan mereka saja Bu Risma. Karena murid yang lebih paham saya beri tantangan yang lebih, yang lain saya beri tugas yang lebih sederhana. Tapi jujur saya masih merasa perlu lebih memahami keperluan murid
secara satu persatu. Bagus sekali ya. Jadi Bapak sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, memberikan beberapa tugas sesuai dengan kemampuan anak ya Pak ya. Nah jadi Bapak sudah sangat bagus dalam penerapannya. Nah kemudian memahami kebutuhan murid itu memang sangat penting ya Pak ya. Jadi bagaimana kita bisa mampu untuk memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan mereka seperti yang Bapak sampaikan. Lalu terkait dengan kompetensi sosial emosional, menurut Bapak bagaimana penerapannya? Kalau menurut saya penerapannya saya coba terapkan dengan memberi kesempatan kepada murid untuk bekerja sama dan mendengarkan pendapat satu sama lain. Saya juga mengajak mereka untuk bernegosiasi dalam kelompok agar dalam pembelajaran nanti bisa menyelesaikan masalah atau konflik yang ada di sekitar. Jadi bagus sekali ya Pak, mengajarkan negosiasi sekaligus sebagai topik dalam pembelajaran, juga digunakan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terkait dengan kompetensi sosial emosional ya Pak. Nah, bagaimana dengan penerapan disiplin positif ya Pak? Disiplin positif. Saya perhatikan Bapak masih cukup tenang, tidak marah-marah ketika ada beberapa murid yang sepertinya kurang fokus atau kurang aktif. Bagaimana itu Pak? Kalau terkait dengan tenang dan fokus itu sih sebenarnya kita aja sih yang mengarahkan sih. Ya. Terus kalau untuk kesalahan-kesalahan itu saya berusaha tidak langsung mundur. Biasanya saya dekati dulu dengan mereka apa sih masalahnya, yang kembali kasih tugas kecil supaya mereka kembali bisa belajar. Seperti yang sangat bagus ya Pak, yang tidak langsung memberikan teguran, yang memberikan tugas, jadi merasa tidak ditegur, tapi mereka bisa kembali untuk fokus gitu. Dan pembelajaran dari pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana nanti Bapak bisa untuk meningkatkan ke depannya, apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin saya akan lebih baik lagi dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa secara satu persatu dan juga bikin pembelajaran yang lebih relevan dengan kehidupan mereka di sini. Seperti itu. Nah, jadi secara umum apa yang Bapak peroleh setelah melakukan percakapan ini Pak Selamat? Kalau secara umum dari percakapan ini saya merasa lebih jelas tentang hal-hal yang perlu saya tingkatkan, terutama sih dalam memahami bagaimana kebutuhan individu, kemudian deteksi yang membantu saya melihat bahwa saya harus lebih fokus dan memberikan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, serta terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial, emosional. Selain itu juga mendapatkan beberapa strategi baru untuk memperbaiki cara saya mendapatkan proses yang bagus, dan dimana tanpa membuat mereka merasa tertekan. Umpan balik yang konstruktif ini mungkin akan sangat bermanfaat untuk perkembangan diri saya untuk ke depan. Ya, saya sangat setuju ya Pak dengan apa yang Bapak sampaikan. Jadi mengenali kebutuhan murid, kemudian membuat pembelajaran lebih kontekstual terkait dengan keseharian mereka, itu akan membuat mereka mampu untuk memahami, lebih cepat paham. Jadi dalam hal ini saya siap untuk mendukung Pak Sumo dalam proses selanjutnya untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, terutama dalam penerapan diferensiasi, KSE dan disiplin positif. Terima kasih banyak Pak Sumo untuk waktunya. Om Santi Santi.